Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diberikan pengharapan yang sejati bagi semua orang dan juga kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih, dan menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul sehingga kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, Dia yang Takut akan Tuhan. Ayat inti kita terdapat dalam Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tanpa takut kepada Tuhan, tidak ada orang yang dapat benar-benar bahagia. Testimony for the Church, Jilid 4, halaman 435. Dikatakan bahwa tanpa takut kepada Tuhan, kita tidak benar-benar bahagia. Apa yang dimaksud dengan takut? Takut adalah bagaimana kita terus melihat atau mengambil dia menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus terus meminta tuntunan dia sehingga kita selaras dengan kehendaknya. Dan juga kita dapat mendapatkan kebahagiaan itu jika kita sendiri meminta kepada tuntunan Tuhan sendiri. Mazmur 89 ayat 8 mengatakan kepada kita, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya. Jadi di sini dikatakan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang sebagai pencipta kita, bagaimana kita harus menghormati Dia sebagai pencipta kita, dan juga kita dapat melihat kehadirannya dalam kehidupan kita, dan pada saat kita menghargai akan setiap apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, maka itulah yang dapat menuntun kita kepada kebahagiaan itu. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Sebuah pelajaran untuk kita. Seringkali kita sebagai manusia, kita terus mengeraskan hati kita. Walaupun kesempatan demi kesempatan Dia berikan dalam kehidupan kita, namun seringkali kita mengabaikan kesempatan itu. Kita masuk kepada mengeraskan hati kita. Kita mau mengikuti jalan-jalan kita sendiri, tetapi dikatakan bahwa siapa yang mau berbahagia harus senantiasa takut akan Tuhan, harus senantiasa menurut akan Tuhan. Bagaimana kehidupan itu selalu diberikan semua motivasi, setiap kehidupan harus diberikan pelajaran demi pelajaran untuk kita dapat melihat pentingnya kita dapat berhubungan dengan Tuhan kita. Bagaimana kita harus menurut akan setiap perintah-perintahnya. Bagaimana kita membuka diri kita untuk Dia dapat berkarya di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan juga dikatakan di sini, mereka yang menyadari kebesaran dan keagungan Allah akan menyebut namanya melalui bibir mereka dengan kegetaran dan yang kudus. Jadi pada saat kita melihat bagaimana kita melihat atau menyadari kebesaran Tuhan atau keagungan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita, maka kita akan datang dengan rasa hormat yang seharusnya. Seringkali kita tidak menghormati akan Tuhan kita dengan sewenang-wenang, dengan tindakan yang senonoh. Tetapi dikatakan di sini bahwa pada saat kita menyadari akan kebesaran dan keagungan Tuhan, maka kita datang dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat yang sangat luar biasa. Bagaimana pada saat kita melihat mungkin orang-orang penting dalam negara kita yang bertemu dengan kita, kita benar-benar menunjukkan rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada orang tersebut. Apalagi dengan Tuhan kita yang memberikan atau yang menciptakan kita, yang memberikan kita napas hidup setiap hari.
bagaimana kita sendiri harus melihat bahwa kita patut menghormati Tuhan kita. Dikatakan di sini bahwa Ia yang tinggal di dalam terang yang tak dapat dihampiri, tidak ada orang yang dapat melihat Dia dan hidup. Tulisan-tulisan permulaan halaman 195. Jadi sangat luar biasa. Bagaimana kita diingatkan lagi bahwa pada saat kita melihat bagaimana kita dapat melihat akan kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mati, karena kemuliaan Tuhan itu sebagai manusia berdosa kita tidak dapat melihat Dia, karena terang yang tidak dapat dihampiri atau terangnya dapat menghanguskan masing-masing kita oleh karena kita masih hidup dalam kehidupan dosa. Dikatakan di sini, marilah kita terus mengucapkan syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Jadi kita diingatkan kembali bahwa rasa hormat itu harus ada dalam kehidupan kita, penting di dalam kehidupan masing-masing kita. Jangan sampai kita melihat manusia, kita menghormatinya, tetapi Tuhan kita sendiri kita tidak dapat menghormati Tuhan kita. Sebuah pelajaran lagi untuk masing-masing kita. Dikatakan bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan itu penyayang, panjang sabar, dan kita tidak menghormati dan juga menghargai akan kehidupannya di dalam kehidupan masing-masing kita. Pada saat kita beribadah, pada saat kita berbakti ataupun dimanapun kita berada, biarlah kita terus menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan kita. Bagaimana kita harus bersyukur dalam ibadah kita dengan rasa hormat dan juga takut. Dikatakan penghormatan sejati kepada Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan kehadirannya. Jadi pada saat kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam peribadatan kita, Tuhan hadir dimanapun kita berada, maka kita akan menyampaikan rasa hormat kita yang sejati itu kepada Tuhan. Perasaan yang besar itu dan tak terbatas yang terwujud di dalam kehadirannya di dalam kehidupan masing-masing kita. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang mendalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkannya. Jadi sangat luar biasa. Dikatakan bahwa pada saat kita menghormati Dia, maka Dia akan melakukan hal dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa pada saat Dia yang tidak kelihatan ini kita menghormati Dia, maka Dia pun akan menghormati masing-masing kita. Dia akan memberkati kita dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan itu. Bagaimana kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita? Orang yang kelihatan saja kita tidak menghormatinya, apalagi Tuhan kita yang tidak kelihatan itu. Marilah kita melihat akan pelajaran ini, karena akan membawa kita kepada pengharapan yang sejati. Kepada semua orang yang sedih, Dia akan memberikan kegembiraan. Kepada semua orang yang letih, Dia akan memberikan kelegaan. Bagaimana Dia dapat bekerja dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak menunjukkan rasa hormat itu, tidak mau mengundang Dia dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan bahwa namanya kudus dan dahsyat. Pemazmur mengatakan itu, dan pemazmur menuliskan itu dalam Alkitab sehingga kita dapat membacanya. Bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kudus, dan Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan sejati itu. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Contoh daripada malaikat-malaikat, mereka sangat menghormati akan Tuhan mereka, di mana dikatakan bahwa mereka menutup wajah mereka saat mereka melihat atau menyebut akan nama Tuhan sendiri. Bagaimana dengan kita? Apalagi kita sebagai umat-umat yang berdosa. Bagaimana kita seringkali sewenang-wenangnya dengan tidak rasa hormat itu tidak tunjukkan. Kalau kita hidup dari masa yang lalu atau zaman dahulu, mungkin kita semua sudah mati. Tetapi kita diberikan kesempatan. Inilah kasih karunia itu.
Bagaimana panjang sabar Tuhan masih diberikan kepada masing-masing kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana kita dapat menghormati Tuhan kita. Dan juga dikatakan bahwa para malaikat pada saat mereka menyebut nama Tuhan saja atau Bapa saja, mereka harus menutupi akan wajah mereka. Jadi dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya di bibir kita. Pelayanan Injil halaman 157 dan 158. Sebuah himbauan bagi masing-masing kita. Kita ini adalah duta besar Tuhan. Yang sekarang ini dia rindu agar kita dapat memantulkan akan karakternya di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengambil contoh yang baik, di mana kita memiliki rasa hormat yang khusus kepada Tuhan kita. Pada saat kita menghormatinya, dia akan mengaruniakan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Berkat kebahagiaan, berkat tabiat atau karakter yang disempurnakan, sehingga kita dapat memantulkannya kepada orang lain, di mana orang lain dapat melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang telah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita dapat mengucapkan akan hal itu di dalam bibir kita. Seringkali kita menggunakan kata-kata saat kita kaget ataupun kita melakukan sesuatu hal, kita menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Tapi dikatakan di sini bahwa pada saat kita menghormati pencipta kita tidak akan mengucapkan hal itu dengan sembarangan. Dikatakan bahwa seringkali sebagai umat yang berdosa, kita melakukan hal-hal kesalahan yang mungkin kecil, tetapi inilah sebuah pelajaran untuk kita dapat ambil saat ini, sehingga kita dapat menikmati bagaimana berhubungan bersama dengan Tuhan kita, sehingga kegembiraan, kesukaan dan akan bersinar dalam kehidupan kita. Saat orang lain melihat kita akan memantulkan akan karakternya. Dikatakan bahwa jika kita mengeraskan hati kita, maka kita akan jatuh kepada malapetaka. Tapi jika kita mau membuka hati kita untuk dia dapat menuntun kita, mengajari kita bagaimana kita bertutur kata, mengajari kita bagaimana kita dapat menggunakan kesopanan itu, menggunakan rasa hormat itu saat kita berkomunikasi bersama dengan Tuhan, sehingga dapat memantulkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Sebuah pelajaran lagi bagaimana kita saat mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, saat kita berdoa, itu adalah pelajaran kita sebelumnya. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga pelajari bagaimana kita harus menghormati Tuhan kita, di mana rasa syukur yang kita terus sampaikan kepada Tuhan biarlah menjadi bagian masing-masing kita, dan rasa hormat itu harus menjadi bagian masing-masing kita, sehingga kehidupan kita saat kita menurut kepadanya, maka dia akan berkenan kepada masing-masing kita. Biarlah pelajaran ini dapat terus mengingatkan kita agar kita menaruh rasa hormat itu dalam hati kita. Setiap saat kita mengucapkan setiap tutur kata kita, biarlah kita dapat mengingat akan Tuhan kita, sehingga rasa hormat itu terus tercipta dan karakter kita terus terbentuk, sehingga itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita akan dituntun dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat. Setiap firman Tuhan, setiap hari kita diingatkan, namun adalah pilihan masing-masing kita. Apakah kita mau untuk menerima dia menjadi teladan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau untuk menerima firman Tuhan itu untuk menegur masing-masing kita, untuk mengikis setiap kehidupan lama kita digantikan dengan kehidupan yang baru? Adalah pilihan masing-masing kita, dan karena di pihak mana kita akan nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu kesempatan telah diberikan kepada kita, pergunakanlah kesempatan itu untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan hari ke hari dalam setiap kehidupan kita. Kita penuh penyerahan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, terus berdoa dan terus memiliki hubungan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap hari kita akan terus dituntun kepada kehidupan kekal itu. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di
kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.